Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik? Baik. Sudah sholat tadi? Sudah. Alhamdulillah sudah sholat ya. Jadi sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi siapa yang mau memimpin teman-teman itu berdoa? Ada yang mau mengajukan diri? Atau kakak tunjuk? Kepada Fatul dipersilahkan. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga kegiatan kita bisa lancar sampai di penghujung nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di sini kakak ingin berterima kasih kepada adik semuanya karena sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu bimbingan klasikal. Jadi kakak mau bertanya nih, di sini ada yang tahu nggak apa itu bimbingan klasikal? Tidak. Jadi akan kakak jelaskan, bimbingan klasikal itu merupakan suatu layanan yang diberikan oleh konselor kepada konselinya. Jadi seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini, yang mana kita duduk meningkat beranggotakan 6 sampai 8 ataupun 12 orang. Jadi di dalam bimbingan klasikal itu ada namanya pemimpin kelompok, yaitu dari kakak sendiri, dan juga ada namanya klien ataupun anggota kelompok dari adik-adik sendiri. Jadi di dalam bimbingan klasikal itu kita akan membahas suatu topik yang lagi tren ataupun yang lagi hangat-hangatnya. Jadi tujuan kakak melakukan kegiatan ini yaitu agar bisa melatih komunikasi adik-adik dan juga meningkatkan kepercayaan diri. Tak hanya itu juga meningkatkan cara berpikir logis adik-adik sekalian. Jadi kakak harapkan nanti kalian semua itu bisa mengemukakan pendapatnya secara terbuka, tidak ada yang malu-malu. Dan nanti kakak harapkan kalian tuh misalnya ada temannya berpendapat, lalu kakak harapkan tidak ada yang memotong ataupun mengolok-olok dari jawaban teman tersebut, karena kakak harapkan kalian itu bisa menyesuaikan dengan norma-norma yang berlaku. Jadi tak hanya itu, di dalam BKP ini juga ada namanya azas kerahasiaan. Jadi jika ada nantinya ada perbincangan kita yang agak sensitif ataupun yang menyinggung perasaan, kakak harapkan pembicaraan tersebut tuh cukup sampai di kelompok kita saja, jangan sampai tersebar ke luar kelompok. Nah, jadi tak hanya itu, kakak harapkan kalian juga mengikuti kegiatan ini dengan sukarela. Jadi sebelumnya kakak ingin bertanya, apakah kalian sukarela sebelumnya? Sukarela, alhamdulillah ya, semuanya sukarela. Nah, jadi sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok, kakak punya SDK namanya rangkai nama. Jadi untuk mempererat tali silaturahmi kita. Cara bermainnya itu seperti misalnya kakak menyebutkan nama dan juga buah kesukaan kakak. Nanti dirangkai berlanjut-lanjut sampai ke ujung. Oke? Nah, kita mulai ya. Perkenalkan, nama kakak Feby, buah kesukaan kakak Jero. Kakak Fatwa. Perkenalkan, nama
Kak Bibi suka buah jeruk dan saya suka buah anggur. Lanjut. Karena saya beras, Kak Bibi suka buah jeruk, Batur suka buah anggur, dan saya suka buah mangga. Karena saya yang Kak Bibi suka buah jeruk dan Batur suka buah anggur, dan Bagas suka mangga, dan saya suka buah pek. Kenakan nama saya Kevin. Kak Bibi suka buah jeruk, Batur suka buah anggur, Bagas suka buah mangga, Azam suka buah pir, dan saya suka buah anggur. Perkenalkan, nama saya Alif. Kak Feby suka buah jeruk, Batur suka buah anggur, Bagas suka buah mangga, Azam suka buah apel, Kevin suka buah anggur, dan saya suka buah durian. Perkenalkan, nama saya Fajri Ilham. Kak Bibi suka buah jeruk, Batur suka buah anggur, Bagas suka buah mangga, Azam suka buah apel, Kevin suka buah anggur, Alif buah durian, dan saya suka buah Fajri dan suka buah pepaya. Oke, akan kakak ulangi. Kakak suka buah jeruk, Batur suka buah anggur, Bagas suka buah mangga, Azam suka buah apel, Kevin suka buah anggur, Alif suka buah durian, dan Fajri suka buah mangga. Pepaya ya, pepaya. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Jadi akan kakak tegaskan sekali lagi, jadi kita akan melakukan bimbingan kelompok. Jadi kakak harapkan kalian semua itu bisa terbuka untuk menyampaikan pendapatnya. Karena itu kalian juga harus pede dan tidak boleh memotong pembicaraan temannya ketika memberikan pendapat. Tidak boleh mengolok-olok pendapat temannya. Karena kita sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Tak hanya itu, jika ada rasanya nanti pembicaraannya sensitif ataupun menyinggung perasaan, cukup pembahasan tersebut sampai di kelompok kita aja, jangan sampai tersebar keluar. Lalu tak hanya itu, kakak harapkan nanti kalian semua itu bisa mengemukakan pendapatnya masing-masing. Oke? Paham semuanya? Paham. Oke. Nah, jadi di sini kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu ada 2 topik. Yang pertama itu ada topik tugas dan topik bebas. Jadi kalau topik tugas itu topik yang berasal dari kakak sendiri. Kalau topik bebas itu berasal dari kalian. Jadi karena di sini itu kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok, topiknya itu berasal dari kakak sendiri. Jadi topiknya itu tentang mengendalikan emosi. Nah, jadi kalian pernah nggak seperti merasakan marah-marah tidak jelas kepada temannya? Pernah nggak? Pernah. Kalau merasa sedih tanpa ada sebab, pernah nggak? Pernah. Jadi itu merupakan salah satu emosi ya. Ngomong-ngomong soal emosi, kakak ingin bertanya, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan emosi? Ada yang tahu? Boleh tunjuk tangan.
Silakan Fajri. Mari kita selesaikan. Oke, beri aplaus untuk Fajri dulu. Ada yang mau lagi? Tidak. Oke. Jadi emosi itu merupakan suatu reaksi fisik maupun psikologis seseorang ketika mengalami hal-hal tertentu. Jadi emosi itu merupakan sebagai simbol ataupun sebagai respon perasaan seseorang ketika ada sesuatu yang ingin dia sampaikan melalui ekspresinya. Jadi tak hanya itu, emosi itu bisa timbul karena sesuai dengan kejadian yang dialaminya. Bisa berasal dari konflik maupun ketidaksengajaan dari konflik tersebut. Nah, jadi ngomong-ngomong soal emosi, pastinya emosi itu ada macam-macamnya. Jadi di sini ada yang tahu nggak macam-macam emosi apa-apa saja? Dan tahu? Silakan Azam. Sedih, oke. Marah. Beri aku suruh Kak Azam. Ada yang tahu lagi macam-macam emosi? Silakan Fatul. Marah. Terus? Senang, bahagia. Oke, beri aplaus untuk Fatul. Jadi yang kalian bilang tadi itu sangat benar sekali. Jadi emosi itu terbagi atas dua kategori. Yang pertama ada emosi positif. Jadi emosi positif itu ada yang pertama itu perasaan bahagia. Jadi perasaan bahagia itu merupakan ketika sesuatu yang kita inginkan itu terjadi ataupun terwujud. Misalnya kalian belajar lalu kalian mendapatkan juara kelas karena itu target kalian ingin naik kelas ataupun ingin mendapatkan juara. Lalu yang kedua ada emosi sabar namanya, yaitu ketahanan perasaan kalian ketika mengalami kesulitan tertentu. Jadi contohnya ketika kalian diberikan tugas yang sulit oleh guru seperti PRMTK. Jadi karena kalian tidak mengerti dan sulit mengerjakan PR tersebut, kalian bersabar mengerjakannya. Lalu kalian meminta ajar kepada teman yang mengerti MTK. Lalu karena kalian melakukan hal tersebut, kalian mendapatkan jawabannya. Nah, itu dari contoh perasaan sabar. Lalu selanjutnya ada perasaan cinta namanya. Jadi kalau perasaan cinta itu merupakan perasaan kasih dan sayang seseorang itu kepada orang lain. Jadi maksudnya itu bukan kepada pacar ya, tetapi kepada orang tua, teman, saudara. Lalu yang kedua ada emosi negatif. Emosi negatif itu terbagi beberapa macam. Yang pertama ada perasaan marah. Perasaan marah itu merupakan ketidakadilan yang kita alami. Contohnya, kalian itu memiliki kakak misalnya. Lalu kakak kalian itu memiliki sebuah makanan. Jadi kakak kalian itu memberikan makanan lebih banyak kepada adik kalian dibandingkan ke kalian sendiri. Karena kalian merasa tidak adil, lalu kalian merasa marah pada kakak kalian tersebut. Jadi itu contoh dari perasaan marah. Lalu yang kedua ada perasaan sedih. Perasaan sedih itu ketika hal yang tidak kalian inginkan itu terjadi. Misalnya kalian mengikuti suatu lomba, lalu kalian tidak mendapatkan juara. Lalu timbullah perasaan sedih di hati kalian. Lalu yang ketiga ada perasaan cemburu, merupakan perasaan iri atas perhatian yang diberikan kepada orang lain. Nah, contohnya saja seperti kalian kepada orang tua kalian misalnya ibu kalian memberikan kasih sayangnya lebih kepada adik kalian karena adik kalian baru lahir misalnya. Jadi kalian merasa cemburu, itu contohnya ya. Lalu yang terakhir ada perasaan takut. Kalau takut ini merupakan ketika ada sesuatu yang mengancam atau menghantui perasaan kalian.
Contohnya takut tidak naik kelas, takut kegelapan, takut ketinggian. Jadi itu macam-macam dari emosi. Lalu selanjutnya dari emosi-emosi tersebut pasti ada dampak yang terjadi dari emosi. Ada yang tahu nggak dampak-dampak yang terjadi dari emosi? Boleh tunjuk tangan yang tahu dampak dari emosi. Ada yang tahu? Silakan Fajri. Dijauhi teman. Oke, beri aku Ustaz Fajri dulu. Ada yang tahu lagi? Ada yang tahu? Silakan Fatur. Oke, beri aku Ustaz Fatur. Nah, jadi yang kalian bilang tadi betul ya. Yang pertama tuh dampak emosi itu dijauhi teman. Karena kalian sensi dan mudah emosi tadi, kalian dijauhi teman-teman karena merasa kayak dari emosi kalian itu merugikan orang lain rasanya. Jadi kalian dijauhi oleh teman. Lalu selanjutnya dari Fatur tadi katanya kalian tuh dampak dari emosi itu mudah sensi ataupun mudah marah. Jadi jika kalian tidak bisa mengendalikan emosi, kalian akan mudah marah terus-menerus. Lalu selanjutnya dampak dari emosi itu juga menimbulkan seperti kerugian. Dari emosi yang kalian alami itu akan merugikan diri kalian sendiri dan juga merugikan orang lain. Lalu dampak dari emosi seperti timbulnya sakit kepala. Karena kalian mengalami emosi, misalnya kalian sebelum tidur, lalu kalian memikirkan permasalahan yang kalian alami. Jadi karena permasalahan tersebut terus menghantui kalian jadi susah tidur, akhirnya begadang. Atau misalnya jarang makan gara-gara permasalahan yang kalian alami tersebut. Tak hanya itu, tak hanya mengganggu pola makan, pola tidur, dan juga emosi itu juga bisa menimbulkan kerentanan kalian mengalami penyakit mental, stres ataupun depresi. Jadi kakak harapkan kalian bisa mengendalikan emosi kalian masing-masing. Karena kalian kan sekarang di masa peralihan dari masa SD akan menuju ke SMP. Pastinya kalian pas SMP itu akan berteman, akan bertambah teman baru, dan relasi kalian akan bertambah lebih luas. Pertemanan kalian akan menjadi banyak. Dan di masa SMP itu biasanya pasti ada namanya konflik. Tak hanya di SMP, di SD kan kalian juga sering merasakan konflik. Dan pas di SMP itu pasti kalian akan sering merasakan konflik dengan teman, dengan guru, ataupun dengan orang tua kalian. Nah, jadi selanjutnya kakak ingin bertanya apa saja cara mengendalikan emosi. Ada yang tahu? Silakan. Oke, beri aplaus untuk Bagas. Ada yang tahu lagi cara mengendalikan emosi? Silakan. Menjauh dari orang tersebut. Oke, menjauh dari orang tersebut. Beri aplaus untuk Fajri. Nah, jadi yang dibilang oleh teman-teman kalian itu sangat benar sekali ya. Yang pertama, beribadah. Jadi cara mengendalikan emosi kita bisa beristighfar ataupun beribadah. Jadi dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita akan sadar jika kita akan melakukan emosi, jika emosi kita tuh terus memuncak, apa yang terjadi selanjutnya itu akan terpikirkan oleh kita karena kita selalu bersabar dan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya ada menjauhi orang tersebut. Nah, jadi itu juga sangat betul sekali. Ketika kita emosi, kita harus menjauhi orang tersebut karena rasanya orang tersebut merupakan penyebab emosi kita sendiri. Jadi kita harus menjauhi orang tersebut. Lalu selanjutnya cara mengendalikan emosi juga bisa seperti kita menjauhi
tindakan negatif ataupun impulsif orang lain. Jadi seperti jika ada rasanya teman kita yang suka menghasut kita, kita jauhi orang tersebut karena mereka akan menimbulkan emosi yang lebih dalam lagi. Mungkin itu ya materi kita tentang emosi pada hari ini. Jadi ada yang bisa menyimpulkan nggak materi kita dari awal sampai akhir tentang emosi? Ataupun secara singkat juga boleh, ada yang tahu? Ada yang bisa menyimpulkan tentang emosi? Oke, silakan Fajri. Silakan Fajri. Saat yang kita alami dan bahagia, senang, sedih, jauh dari orang lain, jauh dari orangnya, Oke. sholat, istighfar. Oke, beri aplaus untuk Fajri. Nah, jadi sangat betul sekali ya kesimpulan yang diberikan oleh Fajri tadi. Baiklah, akan kakak simpulkan lagi, emosi itu merupakan suatu reaksi perasaan kita ketika mengalami sesuatu, lalu macam-macamnya terbagi atas dua, ada emosi positif dan negatif. Yang positif itu seperti senang, sabar, dan juga emosi cinta. Kalau yang negatif itu seperti marah, sedih, cemburu, dan juga takut. Lalu selanjutnya ada dampak dari emosi tersebut, seperti kita dijauhi oleh teman, timbulnya sakit kepala, mudah sensian, dan juga dampak dari emosi itu seperti kita tuh susah untuk berpikir secara logis. Lalu yang terakhir ada cara mengendalikan emosi, yaitu seperti mengalihkannya dengan melakukan kegiatan lain, beristighfar, menjauhi orang tersebut, dan juga kita menjauhi yang rasanya ada orang-orang yang akan menghasut kita. Ya, jadi itu merupakan materi dari kita pada malam hari ini, materi emosi. Nah, jadi di sini tampaknya kalian kurang semangat. Jadi kakak ada SD King, namanya Marina Menari. Udah pernah belum mendengar SD King tersebut? Belum. Jadi caranya seperti ini ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina merana. Bisa? Oke, kita coba ya serentak ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina merana. Oke, cepat-cepat ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina merana. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Nah, jadi dari kegiatan layanan kita pada hari ini, kakak ingin meminta satu komitmen dari adik-adik semuanya. Apa komitmen adik dari materi kita pada hari ini? Ada yang ingin berkomitmen? Silakan Fatur. Oke, beri aplaus untuk Fatur. Ada lagi? Ada lagi? Tidak Silakan. boleh sedih. Oke, beri aplaus untuk Fajri.
Semoga komitmennya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Lalu selanjutnya kesan pesan. Ada yang mau nggak memberikan kesan pesan untuk kegiatan kita pada hari ini? Ada yang mau? Silakan. Sangat menyenangkan. Oke, silakan Azam. Oke, silakan Fajri. Seru. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Nah, mungkin itu kegiatan kita pada malam hari ini. Kalau ada rasanya kesalahan ataupun kata-kata yang menyinggung, kakak mohon maaf ya. Sebelum kita akhiri, ada yang mau memimpin doa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini? Silakan Azam. Silakan berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, karena kita sudah menutup dengan doa, semoga kegiatan kita bermanfaat. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita keluar, kita boleh bersalaman sambil menyanyikan lagu Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Oke, silakan berdiri dulu. Oke, dimulai dari Fatur, langsung keluar nanti ya. 1, 2, 3. Sayonara.